Melucu di bawah tekanan. Komika-komika season 7 ini selama beberapa minggu berturut-turut diminta untuk manggung dengan kondisi yang sangat padat. Dan itu adalah tekanan, tentu. Tapi gue mau bilang, percaya sama gue, tekanan di acara kompetisi gak ada apa-apanya dibanding sama tekanan dunia profesi. Jadi untuk semua komika, gue tahu kalau lu bilang, gimana berharap gue bagus kalau gue manggung 2 hari berturut-turut. Gak usah cemen jadi komika. Kalau lu ngeluh, berarti industri ini bukan tempat untuk lu, kata Panji. Panji mengutarakan hal tersebut sebagai komentar atas penurunan kualitas Ridwan Remin, salah seorang komika yang masuk ke 4 besar stand-up komedi Indonesia, Suci, season 7. Pada show 14 yang ditayangkan pada 30 Juni 2017 itu, setiap komika diberikan kesempatan untuk 2 kali manggung. Pada putaran pertama, Panji melihat penampilan Ridwan sangat prima, sehingga dia mendapatkan nilai paling unggul dibandingkan dengan peserta lainnya. Sedangkan pada putaran kedua, penampilan Ridwan melemah. Menurut Panji, bisa jadi hal tersebut disumbang oleh beratnya tekanan yang diberikan. Namun, komentar Panji terhadap Ridwan itu bukan sekadar komentar kosong. Itu adalah refleksi dari pengalamannya. Selama ini, terutama ketika dia menjalani World Tour. World Tour adalah sebuah kemewahan yang dihantarkan lewat pengalaman penuh kesederhanaan. Karena kecuali Anda adalah Justin Bieber atau Mariah Carey, World Tour, bahkan tur apapun akan selalu dihiasi pemotongan budget. Jelas Panji. Saat menjalani World Tour pertama, Panji dan manajemen banyak melakukan pengorbanan, mulai dari lebih memilih menggunakan kendaraan umum seperti bus dan kereta ketimbang MRT. Sampai lebih memilih menumpang menginap di apartemen mahasiswa Indonesia di luar negeri daripada membayar hotel bintang 4 atau 5 untuk istirahat. Yang paling besar, tentu saja, dari setahun bekerja keras, mereka tidak mendapatkan keuntungan dari sisi finansial. Selain itu, pernah juga ketika pagelaran MBWT hampir selesai, ada pihak sponsor yang membatalkan kontrak. Namun, toh mereka tetap menyelesaikan MBWT dan tidak melepaskan logo sponsor sampai akhir perhelatan. Mengingat bab tentang sponsor ada di bagian lain dalam buku ini, cerita tentang ini sementara dicukupkan di sini. Kita kembali ke cara Panji mengatasi tekanan-tekanan pada saat menjalani World Tour. Menjalani tur dunia adalah bersiap dengan segala tekanan yang ada, mulai dari menepati kontrak dengan sponsor sampai menyiapkan mental dan fisik untuk menghadapi berbagai cuaca dan kondisi di negara tempat perhelatan tur dunia. Harus manggung 3 hari berturut-turut dari satu kota ke kota lain di luar negeri memang bukan pengalaman mudah. Begitulah yang Panji lakukan ketika manggung di Jerman. Dalam hal penguasaan panggung, Panji sudah melewati masa-masa galau di Shanghai dan Beijing, 2 kota pertama JBWT. Negara kedua tujuan JBWT adalah Jerman. Di Jerman, mereka manggung di 4 kota, yakni Hanover, Leipzig, Frankfurt, dan Munchen. Di Jerman ini, mereka benar-benar mendapatkan tekanan dahsyat setelah 13 jam penerbangan dari tanah air ke Jerman dan dalam kondisi jet lag, rombongan harus segera menyiapkan panggung. Rombongan tiba di Jerman pada 13 Mei siang. Mereka disambut oleh Putri dan Husen, panitia lokal. Dari bandara, mereka berdelapan menggeret koper ke stasiun kereta untuk menuju tempat persinggahan sementara. Setelah mandi, istirahat sejenak berganti baju, mereka langsung menuju ke tempat pelaksanaan acara. Acara di Hanover itu dilaksanakan di Samnok Asiatische Wohnkultur, sebuah toko furnitur yang menjual berbagai perabotan kayu di Asia, sambil menyeret koper berisi merchandise Danish tanpa kelelahan. Untuk ke tempat perhelatan acara, mereka menggunakan kendaraan umum, naik turun kereta komuter. Samnok merupakan tempat yang lumayan unik. Banyak yang mengira bahwa tempat itu merupakan museum. Pemiliknya memberikan izin kepada PPI Hanover untuk mengadakan acara di gudang Samnok. Kebetulan, dia memang sering mengadakan acara di tempat tersebut. Acara dimulai pukul 19 waktu setempat. Sebelum acara dimulai,
panitia menggelar tari saman. Dalam hal pagelaran, Panji beruntung membawa Babe Cabita sebagai komika pembuka di Jerman. Penampilan Babe membuat penonton tak henti-hentinya tertawa sehingga kondisi penonton sudah cukup hangat. Ketika Panji tampil, dia tak perlu banyak melakukan pemanasan karena mereka sudah siap menerima berbagai guyonan yang Panji lemparkan. Padahal Babe dan Panji manggung dalam kondisi belum istirahat sama sekali. Tubuh mereka pun sebenarnya masih dalam fase adaptasi dengan waktu dan cuaca Jerman. Namun karena tekad mereka untuk memberikan yang terbaik kepada penonton, mereka bisa membawakan karya mereka dengan total. Hasilnya, penonton yang pecah. Aks, salah seorang penonton yang merupakan warga asli Hanover, sangat menikmati pertunjukan Panji. Saya mengerti 80-90%. Menarik. Sebelum kesini, saya tidak tahu pertunjukan ini akan seperti apa. Ternyata seru. Sepertinya tentang permasalahan sosial, kata Aks. Meskipun sehari-harinya berbahasa Jerman, rupanya Aks sudah mempelajari bahasa Indonesia secara otodidak selama 16 tahun terakhir. Walaupun tidak terlalu banyak, dia tahu tentang Indonesia dan membenarkan banyak hal yang Panji sampaikan. Menurut Aks, materi-materi Panji mendorong orang Indonesia untuk lebih percaya diri. Ini bagus, katanya. Selesai acara, menjelang pertengahan malam, mereka kembali ke rumah singgah. Pagi harinya, mereka bersiap-siap lagi, kali ini untuk menuju Leipzig. Mereka menggunakan kereta dan memakan waktu sekitar 3 jam. Seperti biasa, begitu tiba di Leipzig, mereka singgah di apartemen mahasiswa. Setelah istirahat sebentar dan berganti baju, mereka bersegera ke tempat perhelatan acara. Di Leipzig itulah, JBWT diadakan di gedung milik sebuah sekolah, Hochschule für Technik, Wirtschaft di Hannover, Wirtschaft und Kultur Leipzig, HTWK Leipzig, Nyperbau. Berbeda dengan di Hannover, acara di Leipzig ini diadakan pada sore hari, yakni pukul 16 waktu setempat. Sebagaimana di Hannover, acara di Leipzig cukup lancar, meskipun kondisi badan Panji, Babe Cabita, dan manajemen benar-benar lelah. Tetapi dalam hal pertunjukan, mereka tak mengurangi kualitas. Yang lebih dahsyat adalah Babe. Begitu benar tak sehat, tetapi dia tetap bisa mengocok perut penonton. Selesai manggung di Hannover, mereka bersiap untuk kembali mengarungi Jerman pada hari berikutnya. Pada 15 Mei 2017, dengan menggunakan kereta api dari Leipzig, mereka bertolak ke Berlin. Panji sendiri sudah 2 kali mengadakan stand-up komedi di Berlin, yaitu saat MBWT dan kemudian JBWT. Dalam hal manggung, Panji sudah tak asing dengan suasana Berlin, berbeda dengan Hannover dan Leipzig. Di Berlin ini, mereka bisa cukup beristirahat dan menikmati kota Berlin. Malah, penonton di Berlin merasa bahwa pertunjukan Panji membawa pengetahuan baru baginya. Misalnya saja, semula dia tidak memperhatikan kondisi politik dan tak pernah membaca berita politik Indonesia. Namun, setelah menonton JBWT, dia menjadi tahu perkembangan politik Indonesia. Aku jadi tahu apa-apa saja yang harus dibenerin di negara kita. Menurut aku, stand-up komedinya Panji itu bermanfaat banget, kata Mala. Isu yang juga baru dipahami Mala lewat JBWT adalah isu HAM, soal pembantaian yang terjadi pada 1965. Kalau peristiwa pembunuhan para jenderal, saya tahu. Tapi, kalau mereka dibantai juga dengan cara yang seperti itu, saya baru tahu sekarang, kata Mala. Di Berlin, manajemen akhirnya bisa membuat beberapa seri video untuk video.com, seperti Baca Koran, Blind Eat, dan Made in Indonesia. Baca Koran adalah video berdurasi 1-2 menit. Isinya tentang komentar-komentar jenaka ketika mereka membaca koran lokal setempat. Untuk Blind Eat, di Jerman tak ada makanan seaneh di Tiongkok. Jadi, makanan paling aneh yang pernah Panji coba di Jerman adalah ulat sutra. Secara keseluruhan, ulat sutra tidak terlalu menjijikan karena hal yang paling menjijikan yang pernah Panji cicipi adalah kecoa dan kadal. Masih di Berlin, Panji dan Babe sempat membuat video di depan gedung pertunjukan yang biasanya digunakan untuk komedi, yakni Quatsch Comedy. Panji bertanya banyak hal kepada Babe tentang sejarah perjumpaan Babe dengan stand-up komedi, serta
Apa saja yang menjadi kekuatan Babe dibandingkan dengan komika lainnya? Video yang cukup akrab karena kita bisa mengetahui lebih banyak tentang Babe Cabita. Di video tersebut, Babe mengatakan bahwa dia mengidolakan Panji, selain Rian Adriandi. Mereka ini bisa menyampaikan sesuatu yang biasa dan bisa dibilang bukan materi untuk komedi, tapi jadi lucu. Kalau aku kan banyak memakai beat mengenai kejadian sehari-hari yang banyak orang alami, tapi mereka juga menganggap bahwa ini lucu kalau dibahas, kata Babe. Di Berlin juga, Panji sempat mewawancarai Mala dan Gita Savitri dalam Made in Indonesia. Ini adalah video yang berisi wawancara dan diskusi bersama mahasiswa Indonesia di luar negeri, membicarakan banyak hal, mulai dari belajar di luar negeri sampai hal yang paling ringan, seperti berhubungan dengan pacar. Selesai di Berlin, mereka berangkat menuju Frankfurt dengan menggunakan kereta. Di Frankfurt, ini mereka rada-rada santai karena mereka memiliki waktu selama 4 hari. Selain itu, begitu sampai di Frankfurt, mereka tak langsung manggung. Mereka manggung di hari keempat. Mereka benar-benar bisa menikmati suasana dan kota Frankfurt. Di sana, mereka sempat ke pabrik Adidas dan berbelanja baju, kaos, sampai sepatu. Di kota ini, Panji dan rombongan sempat melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Saat itu, mereka berniat untuk sholat Jumat. Namun, ini bukan Indonesia. Masjid-masjid tidak bertebaran di berbagai tempat. Oleh karena itu, mereka harus menempuh perjalanan lumayan panjang untuk mendatangi masjid milik komunitas Indonesia di sana. Lokasinya di dalam sebuah kantor kecil. Biasanya pun jemaahnya tak mencapai 50 orang. Setelah naik uban, mereka masih harus berjalan kaki lagi. Di tengah perjalanan, Panji melihat sebuah kamp pengungsian warga Suriah. Mereka tinggal di rumah-rumah kecil yang dibangun pemerintah Jerman, dikelilingi pagar kawat yang cukup tinggi. Di dalam, Panji melihat anak-anak bermain sepeda, berlarian, sambil tertawa bebas. Panji langsung tersekat. Dia menahan haru. Gue bisa bayangin, di tanah airnya anak-anak ini pasti gak bisa melakukan ini semua. Bermain, ketawa-ketawa bebas, tapi sekarang mereka bisa. Anak-anak ini kelihatan bahagia banget. Yang juga menarik adalah pertemuan mereka dengan orang Indonesia asal Jakarta bernama Udin. Ternyata, Udin adalah orang yang termasuk dalam salah satu sasaran operasi penembakan misterius Petrus yang digelar oleh Orde Baru pada kurun 1980-an. Karena terdesak oleh keadaan itu, dia pun pindah ke Jerman. Kurun 1980-an memang salah satu masa-masa gelap Orde Baru. Siapa saja yang dinilai sebagai preman, umumnya ditandai dengan tato, akan dihabisi. Mengetahui bahwa dirinya menjadi target operasi, Udin lalu berkelana dari satu daerah ke daerah lain di Indonesia, sampai akhirnya dia tiba di Jerman, dan kini beristrikan orang Jerman. Tadinya, Panji ingin membuat video tentang Udin ini. Sayang, karena keterbatasan waktu yang mereka miliki, video ini tak jadi mereka buat. Selepas di Frankfurt, mereka mengejar kereta kembali menuju Munchen. Mereka berada di Munchen selama 3 hari, 22-24 Mei 2017. JBWT diadakan pada hari pertama kedatangan, yaitu 22 Mei, bertempat di gedung Eine Welthaus. Setelah itu, mereka berjalan-jalan dan menikmati sejumlah tempat di Munchen. Salah satunya adalah ke Allianz Arena. Pada hari terakhir di Munchen, mereka bersiap kembali ke Indonesia. Sambil menggeret koper, mereka berjalan di bawah gerimis. Pertunjukan di Jerman berjalan dengan lancar dan sejumlah video untuk memenuhi perjanjian kontrak dengan pihak sponsor berhasil dibuat. Tak ada masalah besar di sana. Semua tampak baik-baik saja. Komitmen Panji untuk memberikan yang terbaik lebih kuat ketimbang harus larut dengan berbagai masalah yang menimpanya. Tepatnya beberapa minggu sebelum dia berangkat ke Jerman. Ada 2 permasalahan yang sebenarnya memenuhi kepala Panji. Pertama, mengenai kesehatan ibunya. Menurut pemeriksaan dokter, di kepala ibunya terdapat tumor, tepat beberapa sentimeter di atas hidung. Agar tak mengganggu kesehatan sang ibu, tumor tersebut harus segera diangkat. Berdasarkan saran Panji, ibu akan dioperasi setelah Panji menyelesaikan JBWT di Tiongkok sebelum terbang kembali ke Jerman. Yang paling dikhawatirkan Panji bukan soal biaya operasi, toh dibantu oleh saudara-saudaranya yang lain, melainkan kesehatan ibunya. Sang ayah sudah wafat, jadi
praktis orang tua Panji tinggal beliau. Makanya Panji begitu menumpahkan perhatiannya terhadap proses operasi tersebut. Hal kedua yang menjadi beban pikiran Panji adalah kabar bahwa JBWT Medan terancam gagal. Kegagalan itu disebabkan oleh ketidakcakapan panitia dalam menjual tiket. Dari 1.000 tiket yang tersedia, baru terjual 17 lembar. Sementara perhelatan tinggal 3 minggu lagi. Hal ini sempat membuat Panji senewen dan lebih sering uring-uringan ketika berada di Jerman. Panji dan manajemen sebelumnya sudah menargetkan kepada seluruh event organizer yang menyelenggarakan JBWT di kota-kota nasional untuk mencapai 1.000 penonton. Panji sebagai komika yang jenaka dan selalu bisa mengocol saat berada di atas panggung berbeda dengan Panji sebagai pemimpin manajemen. Panji di mata Vira, sekretarisnya, adalah seorang yang pelupa dan pemarah. Dia pernah memarahi kami karena satu hal, padahal sebenarnya itu kesalahan dia sendiri karena dia lupa, kata Vira. Vira juga pernah melihat Panji marah-marah sendiri setelah menandatangani sebuah kontrak dengan sponsor, karena ternyata kontrak prestasi yang diterima sponsor nilainya jauh di atas nilai uang yang diterima manajemen. Padahal kan dia yang membuat kesepakatan, kami juga yang kena marah, tambahnya. Dan ketika berada di Jerman itu, muka Panji memang lebih sering tertekuk. Dia juga mengurangi interaksi dengan panitia. Bahkan dalam perjalanan di atas kereta dari Leipzig ke Frankfurt, Panji lebih banyak diam dan merenung sambil menyandarkan punggungnya ke kursi dan mengangkat kakinya ke bangku depan yang kosong. Gesturnya menandakan bahwa dia sedang tak ingin diganggu. Ketika akhirnya turun dari kereta, dia melemparkan pandangan suntuk. Bahkan dalam salah satu masa ketika dia berjalan-jalan bersama rombongan untuk mencari makan malam, tanpa sadar dia menendang-nendang tembok karena merasa sedikit frustrasi dengan informasi yang dia dapatkan dari panitia JBWT Medan. Tiket yang terjual baru sekitar beberapa puluh lembar. Itu artinya hanya tersisa waktu 3 minggu hingga pertunjukan dilangsungkan. Sehingga mereka masih harus menjual 1.000 tiket. Saat itu dia sering marah-marah dengan meninggikan nada suaranya di depan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menemani kami di Jerman. Saat itu juga langsung diadakan rapat dengan manajemen untuk mengatasi masalah yang ada, kata Bicu. Menurut Bicu, pada dasarnya Panji adalah seorang yang paranoid. Dia khawatir terjadi sesuatu hal yang buruk atas rencana-rencananya. Makanya, dia selalu ingin memastikan betul bahwa semua langkahnya sesuai dengan apa yang dia bayangkan. Dia tak ingin salah langkah atau salah perhitungan. Berangkat dari paranoia inilah kemudian dia menjadi begitu perfeksionis. Beruntung, Panji memiliki Zaindra yang juga memiliki sikap yang sama. Zaindra mampu menerjemahkan semua langkah yang Panji inginkan sampai pada tingkatan teknis. Akan tetapi menurut Bicu,